Ya Allah Bapa, biarlah penyertaan-Mu nyata kami boleh rasakan, nikmati di dalam kehidupan ini, supaya kuatlah jiwa kami, tenanglah hati kami, dan kami terus mengarahkan seluruh keberadaan kami kepada-Mu dan senantiasa mengucap syukur. Ya Allah ya Bapa, kami sebentar akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Jamah seluruh kehidupan kami, berikan pengertian pemahaman yang benar, supaya kami boleh hidup benar di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu, pakai menjadi alat-Mu untuk memberkati seluruh jemaat-Mu. Kami siap dimuliakan, ditinggikan langkah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Roma 9 ayat 14 sampai 18. Roma 9 ayat 14 sampai 18. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan judul Kedaulatan Allah dan Tanggapan Kita. Kedaulatan Allah dan tanggapan kita. Nah, saya akan membawa kita untuk mengerti apa itu kedaulatan. Sebab Ia berfirman kepada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati." Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi jelas di sini Tuhan menunjukkan Dialah pribadi yang berdaulat, artinya yang memiliki hak, kekuasaan tertinggi yang tidak bisa dibantah, dihalangi siapapun untuk menentukan segala sesuatu apa yang menjadi kehendak Allah untuk dinyatakan di bumi maupun di surga. Dia menyatakan belas kasihannya kepada siapa dia mau berbelas kasih. Dia menyatakan kemurahannya kepada siapa dia mau bermurah hati. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi atau membuat Allah akhirnya mengikuti apa yang diinginkan oleh manusia. Jadi wujud kedaulatan Allah adalah belas kasihannya. Amin. Belas kasihan, apa itu belas kasihan? Rasa kasih karena iba melihat orang menderita. Jadi kalau Tuhan melihat kita, sebenarnya kita adalah orang-orang menderita karena dosa. Karena apa? Dosa akan membawa kita kepada kematian yang kekal di neraka. Jadi Allah karena begitu besarnya kasih sayangnya kepada kita manusia ini, dikirimkannya Kristus anaknya yang tunggal, supaya apa? Supaya kita yang menderita karena dosa itu bisa dibebaskan, dilepaskan dari muka yang membawa kita kepada kematian yang kekal. Upah dosa adalah maut. Jadi Allah menyatakan belas kasihannya kepada manusia untuk menyatakan, memberikan keselamatan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saya dan setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian beroleh kasih karunia dan memiliki hidup yang kekal yang dijamin oleh Yesus bagi setiap kita, itu bukan karena usaha kita, itu bukan karena pekerjaan kita, itu bukan karena saya lebih baik dari amanginan semua jemaat. Begitu juga kita satu dengan yang lain. Bukan karena kita lebih baik, lebih saleh, lebih rajin beribadah dan sebagainya, melakukan perbuatan-perbuatan amal. Tidak. Itu tidak ada kreditnya. Artinya sumbangsi kita untuk keselamatan tidak ada. Dalam hal keselamatan, kedaulatan Allah dinyatakan, belas kasihan, kemurahannya dinyatakan, maka kita yang menanggapi oleh iman karena kasih karunia-Nya, maka keselamatan itu menjadi milik kita yang percaya kepada Kristus. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang
tentang pilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Perhatikan, coba kita bawa ke dalam diri kita. Kemudian kita berpikir, adilkah Tuhan? Kalau kita bertanya kepada diri kita, manusia akan berkata, Allah tidak adil. Kenapa dia membuat Esau menjadi hamba, padahal dia adalah anak yang paling besar? Kok menjadi hamba bagi anak yang bungsu? Kemudian Tuhan juga berkata, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau, menolak Esau. Bagi pikiran kita yang terbatas ini sesuatu yang sangat sulit untuk dimengerti. Bahkan saya percaya kalau diperhadapkan kepada pertanyaan seperti ini, kasus seperti ini, kita akan berkata, Allah itu tidak adil. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Nah, pernyataan ini adalah tentang bagaimana Paulus menyampaikan tentang kedaulatan Allah. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi Paulus memberikan penerangan di dalam pikiran pendengar orang pada saat itu dan kita pada saat ini. Dia mengajukan pertanyaan, apakah tukang periuk tidak bisa berbuat menyatakan haknya, kehendaknya kepada tanah liat yang akan dibentuknya? Jadi dia mengambil gambaran ini. Apakah Allah tidak bisa berbuat kepada ciptaannya seperti yang dikehendakinya? Kenapa kita komplain? Kenapa kita ingin berbantah kepada Allah, apalagi menyalahkan Allah? Allah itu tidak adil. Seringkali di dalam kedaulatannya, pikiran kita yang terbatas ini tidak mampu mengerti kehendak dan rencana Allah yang dinyatakan dalam hidup kita, bahkan di dalam peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini. Amin. Sulit dan sangat sulit tidak terpahami apa kehendak Allah, kedaulatan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi hal ini perlu kita renungkan supaya di dalam hidup ini, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak seperti kita rindukan, ingatlah Allah memiliki kuasa untuk menentukan segala sesuatu. Walaupun kerinduan kita itu sangat baik, walaupun itu bagi kita adalah hal yang mulia, tetapi itu tetap bergantung kepada kedaulatan Allah. Tanggapan kita terhadap kedaulatan Allah, mari kita melihat kita sebagai orang percaya, bagaimana kita menanggapi kedaulatan Allah yang dinyatakannya di dalam Alkitab dan juga dinyatakannya di dalam kehidupan, di dalam keseharian kita atau selama kita menjalani hidup ini, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Hal yang pertama, ketika kita diperhadapkan dengan kedaulatan Allah, tanggapan yang pertama, kita harus masuk ke dalam kesadaran untuk menyadari betapa terbatasnya saya untuk mengerti, untuk memahami kehendak dan rencana Allah di dalam hidup ini. Amin. Amin. Ini sangat penting bagi kita, supaya jemaat Tuhan yang terkasih, supaya hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, supaya kita berserah kepadanya. Nah, bersamaan dengan itu, seperti ayat 17 tadi, kedaulatan Allah
hidup memuliakan Allah, menyembah Dia satu-satunya yang berdaulat, Dia satu-satunya yang maha kuasa, yang berhak menentukan segala sesuatu, menyatakan kehendaknya di dalam dunia ini, di surga, dan secara khusus di dalam kehidupan setiap kita. Selain kita memuliakan Allah, kita perlu bersyukur kepada Tuhan Allah. Karena apa? Kejadian kita ini dahsyat, ajaib. Setiap kita punya kelebihan, kekurangan dalam hidup ini sudah ditentukan oleh Allah. Amin. Kita perlu mensyukuri hidup kita. Apa yang terjadi, Tuhan kerjakan dalam diri kita. Bersyukurlah. Kalau kurus, nikmatilah kekurusan itu. Kalau gendut, nikmati kegendutan itu. Kalau tinggi, nikmati. Pendek, nikmati. Semua, gak usah bandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi jangan pula kita mengejek teman kita yang lebih pendek, yang lebih gemuk dari kita karena kita langsing. Itu gak benar. Amin. Supaya kita belajar bersyukur dan menghargai hidup ini, menghargai orang lain juga sebagai ciptaan Tuhan Allah. Nikmati, syukuri. Kita semua diciptakan Tuhan sempurna. Amin. Ada kelebihan, ada kekurangan. Supaya kita saling menghargai, saling memberkati satu dengan yang lain. Dan di gereja yang kita bersatu, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat gereja ini diberkati, semakin diberkati Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mempercayai Allah yang berdaulat dan rencananya untuk kebaikan setiap kita yang mengasihi Dia. Jadi kita perlu untuk mempercayai Allah yang berdaulat itu. Karena apa? Allah itu punya rencana jauh lebih indah, jauh lebih baik dari rencana-rencana kita. Seringkali rencana kita yang membuat kita akhirnya akan stres. Kita memaksakan rencana kita. Padahal Tuhan Allah berkata, Yesus berkata, aku punya rencana yang lebih baik dari rencanamu. Ikutilah aku, percayalah kepadaku, taatlah kepadaku. Seringkali kita tidak mau. Karena apa tadi? Karena kita punya rencana sendiri untuk dinyatakan, diwujudkan dalam kehidupan kita. Dan kita juga sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga apa? Ada kompetisi, tetapi kompetisi yang tidak sehat. Amin. Tidak perlu menjadi seperti orang lain. Jadilah seperti diri kita di dalam Kristus. Amin. Hargailah orang lain juga di dalam Kristus yang berbeda dengan kita. Amin. Jadi penting di sini mempercayai Allah. Percayalah, taatlah kepada Tuhan Allah. Apapun yang disuruh dilakukan di dalam firman ini, lakukan. Itu untuk kebaikan saya, untuk kebaikan kita semua. Amin. Kita harus belajar mempercayai Tuhan Allah dalam hidup ini. Dia selalu punya rencana yang baik, yang indah bagi kita. Kalau manusia kadang-kadang rencananya lari-lari. Amin. Bahkan kadang merencanakan yang jahat. Tapi Tuhan Allah, Yesus tidak pernah merencanakan kecelakaan, merencanakan hal-hal yang buruk. Kita yang tidak mau taat, kita yang tidak mau ikut rencananya, kita sering sekali memaksakan rencana kita sendiri. Di dalam setiap permasalahan hidup kita, Dia turut bekerja. Tujuannya apa? Bukan menghancurkan kita. Tujuannya apa? Bukan membuat kita terpuruk. Tujuannya apa? Untuk kebaikan setiap kita. Walaupun kadang masalah itu tidak enak, ya, menghadapi masalah, kesulitan-kesulitan, bahkan mungkin penderitaan, itu tidak enak. Tetapi percayalah, di balik semua itu yang diizinkan Allah terjadi dalam hidup kita, Tuhan Allah punya rencana yang indah, punya rencana yang terbaik untuk kemajuan, untuk kebaikan setiap kita, anak-anaknya yang mengasihi Dia di dalam kehidupan ini. Ya Allah Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sempurnakanlah semuanya ini supaya menjadi berkat yang menjamah, mengubahkan hati kami, supaya kami menjadi orang-orang yang sungguh menyukakan hati-Mu
menjadi orang-orang yang juga Engkau pakai menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.